membatalkan takbir. Huruf ba di belakang itu dipanjangkan, ada alif. Seharusnya Allahu Akbar, bar, bar, bar. Cuma dipanjangkannya bar. Itu udah kena deh. Ya, dipanjangkan ba-nya bar. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa mengucap macam ini, di samping batal, tobat. Campur tobat lagi, baru betul. Kenapa pula? Baron artinya gendang yang besar. Ada gendang, depannya kulit, deng deng deng, belakangnya kosong bolong. Nah, itulah dia bar. Senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihat wal afiat di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan, dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi 10 akhir yang menjelang selesainya Ramadan. Kemudian salawat biiring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Baik, tambahan dari pembahasan kita yang lalu, ya, masih berkaitan dengan masalah salat. Kemarin masalah niat, ya. Hadis berikutnya dari An-Nasai dan juga dari Abi Daud, ya. Kedua ahli hadis ini mengeluarkan hadis yang sama dari sahabat Nabi bernama Rifa'ah, ya, Rifa'ah bin Rafi', Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Nah, ia menyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu', ya. Sesungguhnya ia tidaklah menyempurnakan salat salah seorang dari kalian sehingga menyempurnakan wudu. Yang kemarin, ya, jadi salat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakannya dengan sempurna wudu. Kalau sempurna wudu, insya-Allah salatnya pun sempurna, ya, akan diterima oleh Allah SWT. Kalau seandainya wudunya batal, maka salatnya batal juga. Nah, jadi kita tidak bahas bab wudu ini, ya. Kita masuk bab salat saja. Nah, kemudian kama amarallahu taala, sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, jadi wudu itu sebagaimana yang Allah perintahkan berdasarkan Al-Quran, ya, tentang wudu dari mulai wajah, tangan, kemudian usap kepala, membasuh kaki. Itu dari Al-Quran, di hadis Nabi banyak sekali. Nah, kalau sempurna sudah wudu, thumma yukabbirullahu ta'ala, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Saya ulangi, thumma yukabbirullahu ta'ala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yahmaduhu, dan memuji kepadanya, wa yusni alaihi, dan juga membesarkan pujian kepadanya. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'an faqra'u, maka jika ada bersamamu Al-Quran, arti hafal Al-Quran yang bisa dihafal, maka bacalah. Wa illa fa ahmadillah, jika tidak puji Allah, wa kabbirhu, membaca takbir, wa halilhu, dan membaca tahlil. Ini bukan tahlilan, ya, tahlil. Kau tambah alif a dengan n, bahaya tu, sangka tahlilan pula. Baik. Kemudian bertakbir. Nah, kemudian bertakbir. Memulai salat dimulai dengan takbir. Nah, takbir di sini adalah takbiratul ihram, ya. Maksudnya takbiratul ihram. Apa tu takbiratul ihram?
Takbiratul ihram itu beda dengan takbir intiqal. Kalau takbir intiqal, takbir ruku' intiqal, takbir sujud intiqal. Tapi kalau mukaddimah, permulaan takbir, namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sesuatu yang dilakukan saat memulai salat. Karena salat itu pengertiannya apa? Suatu ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, takbir itu adalah takbiratul ihram. Yang tadinya halal, begitu takbir haram, tak boleh kita lakukan. Sebelumnya ngomong, sebelumnya makan, sebelumnya minum, boleh. Tapi tatkala takbir haram. Ya. Kalau udah takbir haram, yang tadi ngomong jadi haram, yang tadi boleh makan jadi haram. Itulah namanya takbiratul ihram. Nah, seperti orang haji atau umrah, begitu dia pakai baju ihram, miqat, niat, nah maka berlakulah hukum. Ada larangan-larangan tak boleh dilakukan waktu ihram. Sampailah nanti tahallul. Nah, tahallul apa? Gunting rambut. Orang haji udah tahallul gunting rambut, halal lah tadi. Yang tak boleh jadi boleh. Nah, salat kapan tahallulnya? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahallul lah tu. Halal nah, boleh makan, boleh minum, boleh ngomong. Cuma yang bagusnya wirid lah dulu. Ya, wirid sebentar, doa. Itu yang terbaik. Tapi kalau tanpa wirid pun udah boleh makan, minum dan sebagainya. Nah, itu dikatakan takbiratul ihram. Nah, adapun rukuk, sujud namanya takbir intiqal. Nah, sekarang takbirnya nih. Ya, takbirnya itu. Kalimat takbir itu kata ulama ada dua kalimat yang diperbolehkan, yaitu Allahu Akbar, Allahul Akbar, boleh. Yang kedua untuk diketahui, jangan diamalkan. Nanti makmum bingung. Ini aliran mana pula ni? Selama ini aku dengar Allahu Akbar, tapi ini sekarang berubah pula Allahul Akbar. Cuman untuk sekadar diketahui. Tapi kalau kita sudah belajar, ketemu imam takbirnya begitu, udah benar, tak masalah. Imam akan takbir Allahul Akbar, boleh, dah sah. Nah, kalau yang dah pernah belajar, ya, cuman jangan sampai dilakukan, takutnya fitnah. Maklumlah, yang fitnah ini muncul kalau orang yang tak belajar kan. Orang tak belajar jadi fitnah. Nah, jadi untuk sekedar diketahui. Jadi kalimatnya Allahu Akbar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama berpendapat Al-Akbar itu ya dibentuklah isim ma'rifat yang maha besar. Boleh, tak masalah. Nah, tapi terbaik ikut Nabi Allahu Akbar. Nah, dalam takbir itu ada beberapa yang membatalkan, ya, ada beberapa yang membatalkan. Ya, mohon maaf ini ya, saya sampaikan, mudah-mudahan kita jangan sampai keliru. Kerana orang banyak berpendapat yang penting Al-Fatihah, yang penting Al-Fatihah. Rukun qauli itu bukan hanya Al-Fatihah saja. Rukun qauli itu ada 4. Nah, rukun qauli yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat salam. Ini namanya rukun qauli. 4-4 ini pun harus betul bacaannya. Bukan hanya Al-Fatihah betul, takbir harus betul, tahiyat akhir pun harus betul, kemudian salam juga harus betul. Nah, kita lihat di sini, ya. Kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafzul jalalahnya boleh 2 harakat, Allah, boleh panjang, Allahu Akbar, boleh. Panjangnya tak boleh lebih dari 6 harakat. Lewat dari 6 harakat berarti sudah melebihi standar dah. Nah, kalau begitu tak sah dia. Mana 6 harakat? Allahu Akbar. Itu paling panjang betul dah. Itu 6 harakat. Paling pendeknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia. Itu paling pendek. Ya, makanya kalau wirid kau dapatlah
harus jelas harakatnya, lafzul jalalahnya panjang sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wirid tadi. Harus itu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tak boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana dia? Salah lah tu. Bukan cari dapat pahala tu, Pak. Jadi menyalahi. Jadi harakatnya panjangkan sedikit lafzul jalalahnya. Paling panjang 6 harakat. Saya ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang lah tu. Coba yang kedua ni salah ni ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ya semua itu. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau dipanjangkan sampai 6 harakat boleh. Allahu Akbar. Paling pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paling pendek. Nah, kemudian ada beberapa yang membatalkan. Contohnya, ya. Dia tak boleh ditambah huruf waw di belakang. Wallahu Akbar. Pernah dengar ni? Tak pernah. Pernah dengar tak? Tak pernah. Kalau tak jadi batal. Ya. Kena nambah huruf waw dia. Ini insya-Allah aman. Saya umur dah 55 dah ni. Belum pernah di masjid orang bacanya Wallahu Akbar tadi. Aman dah tu? Aman. Yang kedua ni tak aman. Yang kedua ni tak aman. Alifnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Saya ulangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal ni. Wassalam dah. Ya. Maka azan pun gitu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal. Takbir lebaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal juga takbir tu. Jadi itu nampak sepele. Jadi bagaimana? Pendekkan alif pertama tu, jangan dipanjangkan. Jadi kau takbir macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Ya. Jadi siapa salat Allahu Akbar, batal. Kenapa alif depan ni istifham, pertanyaan? Apakah Allah Maha Besar? Yang salat nanya Allah, betul tak Allah? Kau ni Maha Besar. Itu. Tu jadi salah tu. Istifham dia. Ya, kita ni bertanya, ya Allah, betul tak kau ni Maha Besar? Itulah dia kalimatnya Allahu Akbar. Biasa tak ni? Banyak Pak, bukan biasa lagi. Ya. Dan dulu saya salat dengan Hudayah tu bawa biasa imamnya pakai gamis, pakai sorban lagi. Ada sal lagi sini, panjang di salnya. Bisa lipat 2 lagi. Khutbahnya bagus. Tapi begitu turun jadi imam, itu tadi. Allahu Akbar, langsung mufarakah dia. Yang itu sepele yang nampak tu. Kenapa? Dia bertanya, benarkah engkau ya Allah Maha Besar? Kira-kira apa jawaban Allah? Fikir sendiri kalau dah. Fikirkan sendiri sudah jawaban Allah tu. Masuk yang kedua. Yang kedua, ini juga termasuk membatalkan takbir. Di tengah-tengahnya ditambah huruf waw. Ya, tengah-tengah masuk huruf waw. Antara Allah dengan Akbar ada huruf waw tengah-tengahnya. Allahu Akbar. Ada tak huruf waw tu? Itulah dia. Allahu Akbar. Ada waw sebenarnya kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada waw dia.
Berarti bukan takbir, dipisahkan antara Allah dengan akbar, dipisahkan, ada waw di tengah-tengah. Allah dan Maha Besar. Tak boleh dipisahkan. Yang namanya takbir digabung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Jadi batal juga nih. Ini biasanya orang tak betul baca Al-Qurannya begitu. Tapi yang biasa belajar benar baca Qurannya, insya Allah betul dia. Makanya belajar Quran itu wajib. Ya, wajib dia. Berapa tadi itu? 3 kan? Nah, sekarang masuk yang keempat. Yang keempat ni tidak ada waw di tengah-tengah, cuman Allahnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hu-nya dipanjangkan. Nah, jadi ada orang salat begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tanya dia, kenapa kau panjangkan hu-nya tu? Allahu Akbar. Masukkan niat, kata dia. Padahal masukkan niat tetap. Kemarin kita bahas, tidak perlu memanjangkan hu-nya. Nah, ya, ini juga menyalahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal. Tak ada hu sini panjang-panjang, pendek dia. Allahu Akbar. Itu dia. Ya. Berapa dah tu? Sekarang 5. Yang kelima yang termasuk membatalkan takbir, huruf ba di belakang itu dipanjangkan, ada alif. Seharusnya Allahu Akbar, bar, bar, bar. Cuma dipanjangkannya bar. Itu dah kena dia. Ya, dipanjangkan ba-nya bar. Contoh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa mengucap macam ini, di samping batal, tobat. Campur tobat lagi, baru betul. Kenapa pula? Barun artinya gendang yang besar. Ada gendang, depannya kulit, deng deng deng, belakangnya kosong bolong. Nah, itulah dia bar. Jadi coba Pak bayangkan takbir itu apa artinya itu? Allahu Akbar. Allah gendang yang besar. Suruh taubat kata ulama. Ditambah lagi tahu taubatan nasuha. Sama juga orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena ke tu? Sama kan? Ya. Nah, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kena ke? Macam mana Pak? Allah gendang yang besar. Kira-kira apa jawaban Allah? Jawab sendiri. Ya. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ni bisa batal, bisa tidak. Yang berapa ni? Yang keenam. Yang keenam ini bisa batal, bisa tidak. Yang mana yang tidak batal, yang mana yang batal. Nah, dia itu tengah-tengahnya berhenti dia, sempat berhenti. Ya, berhenti tengah-tengah. Seharusnya kan tak boleh berhenti. Allahu Akbar. Dia berhenti. Allahu Akbar. Hilang tengah-tengah. Saya tanya sama orang salat tadi, kenapa kau hilang tengah-tengah? Ghaib kata dia. Diri aku dah tak ada lagi dah. Oh, jauh kajian tadi. Dah jauh dari kajian ini masuk tasawuf apa? Tasawuf tu tidak menyalahi syariat. Orang tasawuf tetap takbirnya sesuai dengan syariat. Nah, maka jangan buat hukum sendiri. Ya. Jadi di tengah-tengah ni hilang. Allahu Akbar. Ini 2 kali saya temu di masjid tu. Hilang tengah-tengahnya. Nah, bisakah dia batal? Bisa tidak. Yang mana tidak batal?
Tidak batal itu waktu dia takbir tadi tidak menarik napas. Artinya satu napas tak berhenti. Allahu Akbar. Satu napas masih boleh. Cuma makruh, mustaghfir, dimaafkan. Tapi kalau berhenti narik napas, putus. Ya, udahlah kalimatnya putus, narik napas lagi, berarti terpisah sudah ni. Nah, dengarkan napas ni ya. Allahu Akbar. Sempat dia berhenti narik napas, batal. Tapi dua-duanya tak bagus. Walaupun dia sah tapi makruh. Kecuali orang kena penyakit asma, tak masalah. Jadi orang sakit tu dimaklumi, ada yang napasnya pendek, itu takbir berhenti tarik lagi, boleh, tak masalah. Ya, Allahu alam. Nah, mudah-mudahan takbir ni kita jaga juga, jangan sampai takbir disepelekan. Ya. Nah, kemudian masuk berikutnya lagi. Nah. Fa in kana ma'aka Qur'an faqra'u. Jika ada bersamamu Al-Quran maka bacalah. Wa illa jika tidak fahmadillah, pujilah Allah. Wa kabbarahu, dan takbirlah kepada Allah. Wa hallalahu, kemudian ucapkan tahlil. Apa ni makna Quran di sini? Ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud Al-Quran sini yakni Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang, kerana Al-Fatihah itu diulang-ulang 4 rakaat 4 kali, 3 rakaat 3 kali. Dan itulah maknanya yang paling mudah tu Al-Fatihah. Makanya orang Islam itu biasa belajarnya apa dulu? Fatihah dulu. Nah, kalau Al-Fatihah tak tahu, baru puji kepada Allah, takbir kepada Allah, ucapkan tahlil kepada Allah. Yang mana sementara waktu kalau tak hafal mungkin baru masuk Islam, atau dia Islam tapi tak pernah belajar, susah cari ulama. Ya, pergi sekian kilo tak ketemu ulama, akhirnya hidup sebagai Muslim tapi tak tahu bacaan salat. Begitu ketemu sama ulama, dia pun belajar. Al-Fatihah hafal tak kau ni? Tak hafal. Zikir je lah. Kata Nabi, ucapkan pujian, takbir, tahlil. Maksudnya ganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Itu dia ulang. Ukurannya sekira-kira surah Al-Fatihah. Nah, ukurannya sebanyak surah Al-Fatihah. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini diulang-ulang seukuran Al-Fatihah kira-kira berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Nah, bolehlah 7 ayat 7 kali baca ni. Untuk menyimbangi supaya sama dengan Al-Quran. Diulang-ulang tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia pun mengeluh, baru masuk Islam rupanya. Saya ni tak tahu sekali. Jangankan Al-Fatihah, zikir pun saya tak tahu. Gimana ni? Diam je lah, berdiri selama Al-Fatihah. Jadi berdirinya sekira-kira orang baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, berdiri diamlah. Rukuk diamlah. I'tidal diamlah, tapi sambil belajar. Nanti udah pandai baru ikut baca. Kalau Al-Fatihah separuh baru pandai, maka Al-Fatihah diulang sampai 2 atau 3 kali. Ya, keumpamanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, segini baru hafal, bawahnya belum. Ini diulang-ulang 3 kali supaya sama dengan Al-Fatihah. Nanti kalau dah hafal betul baru baca Al-Fatihah. Surahnya sunnah saja. Ya, sunnah surah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, mohon maaf ini ya, kita ini harus belajar perbedaan mazhab. Nanti bingung pula, ada imam baca bismillah, ada imam tak baca bismillah, gimana ni? Nah, kita dalam mazhab Syafi'i, ya, Indonesia ni mayoritas mazhabnya Syafi'i, baca bismillahnya wajib, kena 7 ayat. Ya, 7 ayat, kalau salah satu tak dibaca batal. Ya, mohon maaf ni, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat ni kan, arrahmanirrahim berapa lagi? Maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat diulang-ulang, kata Allah, kata Nabi. Kalau seandainya bismillah tak dibaca, berarti 6. Kalau 6 tak sah lah. Tak sah Al-Fatihah, ya tak sah rakaatnya. Tak sah rakaat, tak sah salat. Nah, Pak Ustaz, kita pergi ke Mekah tu macam mana? Nah, tak baca bismillah. Baca, mereka membaca bismillah, namun bacaannya sir, pelan, tak kedengaran, disilentkan dia. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca dia. Cuman dia pelan. Kita gimana kalau salat? Seandainya kita salat ni ya, saya salat Maghrib ni, Maghrib saya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sah dah tu. Zuhur saya keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Sah dah? Bingung tak nak jawab ni? Ya. Mengeraskan bacaan dalam salat jahriyah, maghrib, isyak, subuh, itu sunnah. Memelankan bacaan zuhur dengan asar, sunnah. Kalau kebalikannya, makruh. Maghrib tak kedengaran sama sekali, tapi mulut bergerak membaca ayat, sah, cuman dia makruh. Ini pun berbahaya juga. Saya bertemu sama orang salat berjamaah di sebuah masjid dalam perjalanan. Begitu dia takbir, pertama kedengaran, takbir yang kedua tak kedengaran, bacaan pun tak kedengaran. Yang susah Bapak Ibu waktu sujud. Waktu sujud nunggu lama gitu dah. Kita fikir udah ke belum ni? Lama betul, begitu angkat, oh masih sujud. Sujud lagi dah. Pada sujud kedua tu, sujud kedua, itu hati-hati. Jadi kalau ada imam tak keluar suaranya, kasihan makmum. Itulah gunanya kita harus memahami maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar pun walaupun bacaannya tak kedengaran, tapi tetap komando takbir harus kedengaran. Kalau tak, bingung makmum. Ya, jangan malu-malu jadi imam. Kalau malu-malu jangan jadi imam. Ya, kalau malu-malu mengeluarkan suara, jangan jadi imam. Jadi makmum saja lebih afdal tu. Nah, jadi 4 mazhab ni mana ni yang bacaannya kalau zuhur, asar, maghrib, isyak dijaharkan? Imam Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan sebagaimana Al-Fatihahnya maghrib, isyak, subuh. Kalau zuhur sama asar dipelankan sebagai bacaannya pun pelan. Tapi mazhab Maliki tidak baca bismillah sama sekali. Mana mazhab Maliki itu? Di Maroko, Tunisia, Afrika, segelintir di Mesir, tu bismillah tak baca sama sekali. Gimana ni? Itulah susahnya tu. Kalau kita berada di Maroko, kata ulama, bahwasanya ikut saja supaya tidak timbul fitnah. Tapi kalau mereka berada di Indonesia, gimana? Itu kemarin ada dialog Ustaz Somad waktu dia belajar di Maroko. Guru kami undang datang ke Indonesia, kata dia bilang. Mazhab Maliki itu di Maroko tu mazhab Maliki. Nah, begitu guru kami undang di tempat kami, dia jadi imam. Bacaannya jelas bismillah. Begitulah dia, pandai-pandai menimbang. Ini indah. Orang Indonesia tinggal di Pontianak, belajar di Mekah, balik hilang bismillah. Mana bismillah kau ni hilang? Mekah tak baca bismillah. Baca bismillah, cuman dia pelan. Ya, pelan. Orang pergi haji juga begitu. Ada jemaah kami di Kampung Arang tu pergi haji. Bacaannya bagus. Dia korek dia. Ya, pergi haji 40 hari. Mekah, Madinah tidak baca bismillah. Pulang balik Kampung Arang tak baca bismillah ada. Ribut kampung. Malam Rabu saya dipanggil khusus bahas bismillah. Saya bilang di sana itu mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali bismillahnya tidak dijaharkan. Nah, disirkan. Untuk di sana, adapun kita di sini yang sudah berada di masjid mayoritas mazhab Syafi'i, jangan buat fitnah.
Nah, fitnah ni tak bagus. Ya, kita sesuaikan. Makanya siapa orang Indonesia belajar di Mesir, guru besar Mesir tanya, "Kau orang mana Indonesia?" "Nih, fikih belajar mazhab Syafi'i." Kenapa? Menghindari fitnah. Kerana satu itu bagus. Perpecahan itu tak bagus. Karena orang awam ni ribut masalah inilah dia. Nah, makanya sering saya sampaikan waktu pengajian tu, orang kampung datang ada pertemuan di Pontianak ini di hotel guru-guru itu. Begitu masuk Jumaat dibawalah ke Mujahidin. Dibawa ke Mujahidin, ya orang kampung namanya Betul Sibau. Belajar Syafi'i sana kan, tulis Syafi'i. Bawalah ke sini. Sampai ke sini, begitu ada ke pertemuan guru-guru di Hotel Aston itu, masuk Jumaat bawalah ke Mujahidin. Sampai di Mujahidin, imam tak baca bismillah. Nah, dia pun tanya sama kawan Pontianak ni, "Apa imam tak baca bismillah?" Disirkannya, dipelankannya, baca. "Aku tak dengar pun," kata dia. "Iya, saya dengar dibacanya dipelankannya." "Oh, ngapa dipelankannya, tak dikeluarkan?" "Itu pemahaman dia." Aku pun heran, ngapalah bismillah tu ditapuk-tapukkan? Kata dia. Macam mana coba? Orang kampung kan lurus ya pemahaman dia. Itulah susah, namanya fitnah. Kita ni banyak orang awam. Kau semuanya belajar agama, basic pesantren enggak masalah. Ini banyak orang awam. Makanya sunnah jangan menimbulkan fitnah. Fitnah tu tak bagus, Pak. Ya. Fitnah tak bagus. Saya masih ingat kalau kemarin tu kota salat buka nanti jamaah buka Abdurrahman Sudais imam di Istiqlal, buka nanti ketik. Imam besar di Mekah tu. Abdurrahman Sudais tu yang bacaannya bagus tu, Pak. Nah, dia kan dipanggil di Jakarta jadi imam tu di Istiqlal. Buka itu, klik. Ya, Abdurrahman Sudais imam di Istiqlal. Keluar tu. Dengar betul-betul. Baca bismillahnya lantang. Dia di Mekah disirkannya, tapi di Jakarta dilantangannya. Karena dia tahu Indonesia bagi Jakarta kan pusatnya tu. Banyak mazhab Syafi'i. Yang heran orang kita sini ni belajar di sana, balik sini hilang bismillah. Itu yang untuk Syifa bilang, apa ditapuk-tapukkan? Ya. Ya, sekadar itu mudah-mudahan dapat dipahami. Kemarin ada pertanyaan, katanya kurang banyak pertanyaan, waktu dan sebagainya. Sekarang saya tutup, sudah selesai, sedikit tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk selanjutnya kita muzakarah tanya jawab, silakan. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bertanya. Pada sholat berjamaah yang imam dan makmum, yaitu pada surat Al-Fatihah terakhirnya walaupun kadang makmum itu sebelum selesai dolinnya tuh udah amin. Ada juga karena jarak itu kan untuk imam mungkin agak nafas itu aminnya mendului imam itu. Nah, yang ketiga ada imamnya yang tidak baca amin. Mungkin sir tadi itu. Atau mungkin juga karena dianggap makmumnya udah baca amin, jadi imam tak perlu. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sendirian dia baca aminnya bebas sesuai dengan yang diinginkan. Begitu waladhdallin selesai, maka dia baca amin, itu salat sendirian. Nah, tapi kalau berjamaah, nah imam harus kita ikuti. Ya, imam harus kita ikuti. Banyak pembahasan dalam salat berjamaah, makmum jangan mendahului imam. Takbir, imam dulu baru makmum takbir. Rukuk juga begitu, imam dulu rukuk baru makmum, dan seterusnya. Tetapi ada satu anjuran yang dianjurkan si makmum bersamaan dengan imam. Nah, bersamaan dengan imam. Mana itu? Inilah nih masalah amin. Masalah amin inilah dianjurkan makmum bersamaan dengan imam. Kalau begitu, imam mengucapkan amin, makmum ucapkan amin.
Nah, adapun makmum ada aturan. Nah, ya. Apa kata Nabi SAW? Idza ammanal imam fa aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka kau pun ucapkan amin. Berarti si makmum disuruh mengiringi bacaan amin imam. Bukan mendahului, bukan. Ya. Nah, kemudian Nabi menyatakan, man wafaqa ta'minul malaikah, ya, malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, diampunkan dosa yang lalu. Sekarang Bapak Ibu dengar tak amin malaikat tu? Gimana? Itu masalahnya. Nah, ulama fikih inilah yang menjelaskan, siapa yang aminnya bersamaan amin malaikat, maka diampunkan dosa yang lalu. Kita tidak tahu ukuran kapan malaikat mengucapkan amin. Ternyata ulama menyatakan aminnya malaikat itu bersamaan dengan imam. Berarti patokan kita imam, bukan malaikatnya, karena tak kedengaran. Nah, kalau kedengaran amin malaikat, lari orang semua. Tak ada kisah di masjid tu dah. Tak siap, takut. Nah, jadi kita ini patokannya imam. Malaikat aminnya ikut imam, kita juga begitu, amin kita ikut imam. Nah, caranya jangan mendahului imam, bersamaan dengan imam. Kalau tak mampu bersama dengan imam, tunggu imam mengucapkan masuk. Begitu imam mengatakan masuklah tu. Ya, amin kata imam, waktunya buat masuk Dan jangan imam waladdallin baru narik nafas imam, makmum amin. Itu tidak bersamaan. Ini Pak, nampak sepele ni Pak, untuk dapat pengampunan Allah dari malaikat ni, kena amin malaikat ini hanya dapat dalam salat berjamaah, sendiri tak dapat. Ya. Ada orang hamba yang saleh, hamba yang baik itu dapat petunjuk Allah walaupun dalam mimpi. Kata Nabi bilang, wahyu putus, tidak ada wahyu lagi illa ru'yatul haq, kecuali mimpi yang benar bagi orang mukmin. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Mimpi orang mukmin itu, hadis yang lain 1/46 daripada wahyu. Jadi mimpi orang yang baik mukmin itu petunjuk. Nah, dia ini ada tamu datang. Tamu datang, sibuk dia. Melayan tamu. Akhirnya selesai tamu tu pulang dari rumahnya, dia bergegas pergi ke masjid waktu Isya. Tadi maghrib, pergilah dia ke masjid Isya. Ternyata di masjid udah bubar dah. Udah selesai. Nah, akhirnya dia balik kembali ke rumah. Dia bilang apa, ya Allah, selama ini aku ni tak pernah tinggal berjamaah Isya. Baru inilah gara-gara tamu. Maka jadi tamu tu sadar-sadar sikit. Waktu Isya, udahlah, keluarlah. Ya, makanya kalau mau bertamu jangan lepas maghrib, lepas Isya. Kadang ahli ibadah tu bimbang, dia mau ngusir, tak nyaman. Pernah ada orang rumah ngusir tamu, tak nyaman, dia mau ngusir tak enak, tapi dia dah bimbang. Ini kejadian ni disebut dalam kitab, kena urusan tamu, ya Allah, hari ini aku luput Isya berjamaah. Akhirnya dia hukumkan dirinya salat Isya sekali, salat sunnahnya 27 kali. Untuk ngejar tadi ketinggalan berjamaah, salat berjamaah lebih afdal berapa? 27 kali lebih afdal daripada salat sendirian. Jadi dia salat Isya sekali, salat sunnahnya 27 kali, supaya menyamakan ketinggalan Isya berjamaah. Dia kerjakannya salat sunnah biar pahalanya seimbang dengan luput Isya tadi itu. Malam dia tidur, mimpi orang saleh itu ketemu sama dia. Hei fulan, sini. Datang dia. Sesuai dengan apa permasalahannya itu. Kau hukumkan dirimu salat sunnah 27 kali, tetap tidak bisa menyamai Isya berjamaah, kata dia. Kenapa ya Tuhan? Karena kau tidak mendapatkan aminnya malaikat yang hanya didapatkan salat masih kalah, masih.
Ternyata amin tu mahal. Aminnya malaikat dia tak dapat. Nah, cara untuk dapatkannya tadi, jangan mendahului imam, bersamaan dengan imam. Kalau ingin mendapatkan pengampunan yang lalu oleh malaikat, aminnya malaikat harus sama dengan malaikat. Malaikat ikut imam, berarti kita harus ikut imam. Ya, tak apa-apa, kita belajar ni pagi ni ya. Belajar kan dah ni? Belajar. Ayo, saya cuba ni. Kita cuba boleh? Boleh cuba, ya. Jawab jemaah ni, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sama kan tak tu? Masih ada keluar, masih ada. Ulang lagi, sabar. Tunggu imam. Ya, dah apa kita baca. Saya ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu betul. Kalau begini, selamat itu dah dapat aminnya malaikat. Kerana tidak ada yang duluan. Berarti yang tak dapat yang duluan saja, yang lain saya dapat. Ya, yang duluan tak dapat dia. Yang begini, insya-Allah ya, dia dapatkan ampunan Allah SWT. Kerana aminnya bersama dengan amin malaikat. Baik. Sekali itu. Kemudian yang kedua, jadi ada imam yang tak mengucapkan amin. Imam tak belajar nama tu. Maka saya bilang jadi imam tu belajar. Tenang-tenang ya, seolah-olah amin tu urusan makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia diam ya. Makmum amin. Dia sambil mikir-mikir surah berikutnya. Jadi seolah-olah amin urusan makmum, tak belajar imam macam ini. Padahal makmum tu nunggu imam. Yalah, begitu imam dia pun masuk. Begitu dia. Dah selesai tu Pak? Dia jawab dah tu dah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak katakan itu mubarakah. Itu kalau hari Jumat bagaimana Pak? Kalau kita udah mubarakah. Hari Jumat? Iya. Kalau hari-hari biasa atau wajib biasa kan tidak masalah kita sendirian. Tapi Jumat sulit kan? Terima kasih Pak. Ya. Kalau memang imam kita ketahui terjadi bacaan yang salah, masalah bacaan ke ni? Ya, bacaannya salah. Ya. Kalau imam kita tahu betul, kan kita belajar makhraj, kita tahu betul mana yang betul dan tidak. Imam bacaannya keliru. Salahnya salat Jumat lagi. Gimana ini? Nah, makmum mubarakah juga. Makmum mubarakah cuma diganti dengan zuhur. Langsung otomatis ganti zuhur dia. Jadi 4. Begitu dia mubarakah, dia pun sendirian salat, jadi 4 rakaat, penggantinya zuhur. Itu agak sulit. Ya, agak sulit tu Pak. Ya. Jadi salat 4 rakaat. Boleh kita keluar? Mubarakah tu kita batalkan. Setelah Jumat kita salat zuhur. Boleh, tak masalah. Ya, kita anggap batal. Namun sebenarnya dalam kitab itu, selama masih bisa melanjutkan salat dengan pengetahuan yang kita miliki, wajib kita lanjutkan sebagaimana yang dah kita kaji. Kita dah belajar dah. Siapa yang batal zuhur, Jumat ganti zuhur. Imam batal, makmum mufarakah, otomatis ganti zuhur. Selama ini dipahami, wajib dia pakai ini Pak. Tetapi kalau dia bingung, dia batalkan, nanti diganti zuhur setelah Jumat. Ini saya ada dengar dari salah satu, kalau kita Jumat itu, kalau kita datang setelah khutbah pertama, setelah datang itu kita harus mengulang, sembahyang zuhur ulang, harus sembahyang zuhur. Khutbah batal.
kalau khutbahnya kita datang, waktu kita datang ke masjid, dia dapat khutbah kedua. Datang setelah khutbah kedua. Jadi kita harus mengerjakan dengan ya. Keliru itu Pak. Itu pendapat itu keliru. Wajib mendengar khutbah itu 40 orang. Sebagaimana wajib syarat mendirikan Jumat 40 orang. Nah, jadi kalau kita ikut salat Jumat, yang datang lebih dari 40. Ya, seumpamanya ini masjid yang hadir 150 atau 100 lah. Kita ini datang khutbah kedua sah, karena syaratnya yang mendengar 40. Sedangkan yang hadir berapa tadi? 100 atau 50. Dah lepas, tidak ada pengaruh. Khutbahnya sah, kita pun sah. Cuma kita ini pahala khutbahnya tadi kurang. Salat pahalanya cukup, karena ikut salatnya utuh. Cuma mendengar khutbahnya sebagian. Makanya nanti kalau seandainya ingin dirikan Jumat di kampung-kampung itulah, maka dia harus punya aturan. Orang penduduk setempat itu harus punya 40 orang itu. 40 orang dan semuanya sehat, termasuk pendengaran pun sehat. Kalau seandainya yang hadir 40 orang, 2 orang tuli, tak sah Bang, tak kedengaran. Dia pun tak tahu selesai khutbah. Dah selesai ke dia? Tak tahu. Mana dia tuli. Wah, begitu kita tahu, ini yang hadir 40, ternyata ni satu orang ni tuli, batal. Tapi kalau yang hadir 200, 300, kita datang akhir khutbah, bahkan tak dapat dengar khutbah sekalipun, dapatnya iqamah, sah. Kerana yang hadir sudah memenuhi syarat, lebih dari 40. Nah, cuma makmum yang keterlambat tadi itu, pahala khutbah tak dapat, pahala salat dapat. Begitu juga ada yang ngomong, waktu khutbah ni. Begitu khutbah dikumandangkan, dia ngomong sama kawan, diamlah, dengarkan khutbah tu. Yang begini ni batal pahala itu. Kalau khutbah sudah dibacakan tinggal mandang ya, boleh pakai isyarat. Tapi kalau dia ngomong, diamlah, dengarkan khutbah, habis pahala kita. Nah, yang begini ini bukan Jumatnya hilang pahala Pak, tapi khutbahnya itu tadi, pahala khutbahnya hilang, pahala salat dapat. Ada yang mengatakan bahawasanya kalau aku ngomong maka sia-sialah Jumatmu, artinya habis pahala Jumat. Tidak, maksud dari Nabi itu pahala khutbahnya kita tak dapat, tapi pahala salat dapat. Itu maksudnya. Jadi itu pendapat keliru dia. Jadi tidak ada pengaruh. Kalau yang hadir ramai, kita tak dapat dengar khutbah, datang sah Jumatnya. Sah Jumat itu apa patokannya Pak? Dapat 1 rakaat sah Jumat. Tak dengar khutbah, salatnya pun dapat 1 rakaat, sah dah Jumatnya. Yes, contoh ni. Tak apa lagi bahas Jumat ya. Sampaikan jam 6 ni. Paskan jam 6. Orang yang terlambat masuk ke masjid hari Jumat, sedangkan di masjid sedang salat. Sedang salat ni, masuk kita Pak. Jangan kita pulang ke rumah. Masuk berjamaah. Apalagi kita dengar Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ini surah sering dibaca pada Jumat. Rakaat berapa ni? Kita dah tahu dah. Ini rakaat yang pertama ni. Udah masuk. Allah aman dah ni. Artinya 2 rakaat dapat. Karena begitu kita takbir Allah Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian simak baca imam. Yang begini aman. Kemudian datang yang keduanya lagi ni. Minggu depan Jumat terlambat lagi. Ini orang suka terlambat ni. Ini saya kaji ya ni ya, jangan suka terlambat pula. Cuma dikaji ya. Ya, secara fikih sah atau enggaknya. Jumat berikutnya datang masuk ke masjid. Dia baca surah apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Rakaat berapa tu? Dia pun masuk ke masjid rakaat kedua. Allahu Akbar. Imam rakaat yang kedua, sedangkan dia ni baru 1. Rukuk, i'tidal, imam salam, makmum tadi menambah
Satu, kerana satu rakaat sudah sah bersama imam, tinggal menambah satu rakaat. Cuman pahala jauh lah. Ini kan kita kaji sah dan tidaknya Jumat itu, sah Jumatnya itu. Walaupun tak dengar khutbah sama sekali. Yang penting yang hadir lebih dari 40. Yang tak dapat Jumat sama sekali yang begini. Ya. Begitu dia masuk ke masjid, dia pun takbir lah, Allahu Akbar. Ya. Imam i'tidal. Kita baru takbir, Allahu Akbar, dia berjalan masuk masjid umpamanya ni. Imam baca inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Selesai dah tu. Dia pun baru masuk takbir, Allahu Akbar. Begitu dia mau rukuk, imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tak dapat rukuk. Tak dapat rukuk berarti tak dapat rakaat. Berarti rakaatnya masih 0, 1 pun tak dapat. Nah, ikut imam, ikut. Imam tahiyat, kemudian imam salam. Makmum tadi berdiri menjadi salat zuhur. Itu. Jadi salat zuhur kerana tak dapat satu rakaat. Terakhir ni Mak. Nah, dia datang terlambat lagi. Ini penyakit terlambat. Pada Jumat terlambat ni terlewat benar tu. Ya, masuklah ke masjid. Nah, ternyata imam duduk tahiyat. Gimana ni? Nah, niatnya Jumat kerana imam salatnya Jumat. Ya, salih fardu Jumat rakaat ini ma'mum lillahi ta'ala. Allahu Akbar, duduk. Duduk tahiyat bersama imam, dia pun baca tahiyat. Berapa dapat tahiyatnya, imam pun salam. Imam salam, dia berdiri. Berdiri ganti dengan zuhur. Sah juga tu zuhurnya. Tapi niat tadi Jumat, kena ikut imam. Begitu imam salam, otomatis jadi zuhur. Jumat tak dapat, ganti dengan zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ya, selesai sudah. Baik, sekadar itu cukup. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Semuanya mudah sihat walafiat. Ya, Ramadan ini tak lama lagi akan meninggalkan kita. Maksimalkanlah ibadah 10 akhir. Semoga kita mendapatkan keutamaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya iaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.